Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu syaitan wa ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa abadihi al-kiram wa jami'u minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makana khususan lagi hadir kita Syekh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34, ngulangi sedikit dari awal bab. Babu sholatil idaini wal kusufi wal istisqa'i. Bab yang membahas tentang sholat idaini, dua hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha, wal kusufi dan dua gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, wal istisqa'i dan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Kullu wahidatin, masing-masing dari satu itu, min hadhihi salasi, dari ketiga macam sholat ini, yaitu dua hari raya, Id, kusuf maupun istisqa, itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam fikih itu kan hukum secara umum dibagi menjadi 5. Ada yang wajib atau fardu. Wajib atau fardu itu bila dikerjakan berpahala, ditinggal dosa. Wajib atau fardu itu dibagi menjadi 2. Ada fardu ain, yaitu fardu secara perorangan, nggak bisa diwakilkan, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak bisa diwakilkan. Lah kalau puasa Ramadan bisa diwakilkan, enak, yang banyak duit. Gantiin saya puasa, saya kasih sehari cepek, bulan mayan 3 juta ya. Nggak bisa, karena ini namanya ibadah perorangan, itu fardu ain. Ada yang fardu yang kedua namanya fardu kifayah, yaitu fardu yang bisa diwakilkan. Dalam satu wilayah misalnya yang ngerjain satu saja, maka satu wilayah itu sudah gugur kewajibannya. Seperti ngurus jenazah. Ngurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Seandainya di komplek ini ada yang orang hidupnya ngeselin, punya tetangga depan belakang kanan kiri atas bawah, kalau perlu dimusuhin semua. Begitu namanya disiarin di musola meninggal, orang-orang pada syukuran, alhamdulillah, akhirnya mati juga. Kemudian nggak ada itu yang mau takziah, nggak ada yang mau mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, nggak ada. Akhirnya ada satu orang yang mau, itu pun orang yang baru pindah, yang belum dimusuhi. Dimandiin sendiri, kafanin sendiri, disolatin sendiri, kalau perlu dikubur, diboncengin motor, bawa ke sono kuburan.
maka orang sekomplek dosanya udah gugur, walaupun cuma satu orang yang mau melaksanakannya. Nah, yang kedua ada namanya sunnah. Sunnah juga menjadi dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkad. Muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan, misalnya seperti sholat hari raya, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Ada hukum makruh. Makruh itu dikerjakan gak dosa, ditinggal gak mengapa. Haram udah maklum. Yang kelima mubah. Mubah itu sesuatu yang tidak ada hukum apa-apa, dikerjakan ya terserah, enggak ya ora apa-apa. Kayak makan, minum, tidur, itu hukum dasarnya adalah mubah. Sunnah muakkad itu likulli insanin, untuk semua orang, baik yang mukim itu artinya orang yang nggak berpergian, atau musafir. Musafir itu orang yang bepergian, misalnya lagi pulang kampung, malam takbir baru pulang. Target hitung-hitungannya nyampe rumah itu sudah pas sholat id, ternyata macet. Begitu macet, ternyata nggak jauh dari situ ada masjid atau ada musola, maka boleh untuk mampir belok sholat gerhana. Tapi kalau sholat Jumat enggak, karena orang yang musafir kan tidak kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau sholat hari raya misalnya, walaupun itu sunnah, seandainya mau pulang kampung ternyata macet di jalan, begitu macet itu pas ada masjid atau musola, maka boleh atau sunnah hukumnya ikut sholat di situ. Baik zakarin, bagi laki-laki, wa unsa maupun perempuan, baik berjamaah maupun sendirian. Cuma kayaknya kalau sendirian kok ya enggak begitu umum ya. Udah pernah belum sholat id sendirian? Ya umpama sekali-kali dirian di rumah, kayaknya kok ya enggak seru ya. Serunya yang kumpul-kumpul sambil ngadu mau kena baru ya. Lu dibeli di mana? Online. Di Shopee belinya. Tapi dalam mazhab Hanafi, sholat id itu hukumnya wajib. Dalam mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, sholat id itu hukumnya wajib. Sementara dalam mazhab Ahmad ibnu Hambal atau mazhab Hambali, sholat id itu hukumnya fardu kifayah. Sementara mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi masing-masing ulama berpendapat beda tentang sholat id ini. Kalau Abu Hanifah menyatakan sholat id itu wajib. Nah, kalau mazhab Hambali, sholat id itu fardu kifayah. Sementara mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat id itu hukumnya sunnah. Wal afdalu, dan yang paling afdal, lin nisa'i, bagi wanita, fi'luha, melaksanakan sholat-sholat ini, fil buyuti, di rumah. Ini pendapat ditentang oleh banyak ulama yang lain, bahwa sholat id itu mau laki mau perempuan sunnahnya keluar rumah. Bahkan sampai yang haid sekalipun tetap dianjurkan untuk hadir, minimal yo baca takbir. Ya kalau nggak baca takbir yo bantu-bantu gelar tikar lah yo, ngaman-ngamanin sendal. Wong sendal baru mau buat lebaran masa udah hilang kan repot. Walir rijali, dan bagi laki-laki, fi'luha, melaksanakannya, fil masjidi, di masjid atau musalla. In wasi'an nas, apabila cukup untuk jamaah yang ada.
Wa illa mongko seandainya nggak cukup fafis sohroi maka dilaksanakan di lapangan. Kalau kemarin kita Idul Adha yuk di jalanan full karena memang musolanya nggak bisa dipakai. Bahkan dalam pemahaman saudara-saudara kita di Muhammadiyah, mereka lebih memilih melaksanakan sholat id itu di lapangan. Kalau saya ya kalau memang ada masjid ya milih di masjid daripada di jalan ganggu orang lewat. Ya kecuali kayak jalanan dalam komplek kayak gini sih gak masalah. Kalau jalanan misalnya kayak jalan depan gitu, jalan yang sini, nah itu kalau ditutup kan repot. Orang puternya lewat mana? Satu-satunya lewat sini. Lah kalau lewat sini ditutup juga. Nah, makanya kalau saya malah gak setuju kalau ya kecuali kalau memang di lapangan ya silakan. Tapi kalau di jalanan kok sampai nutup jalan malah mengganggu orang lewat. Bahkan dulu pernah orang hajatan nutup jalan. Itu pernah ada yang nanya hukumnya hajatan nutup jalan gimana? Kalau itu jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya itu maksudnya nggak ada jalan lain. Kalau kayak di sini kan misalnya sini tutup masih ada sini. Kalau sini tutup masih ada sini. Apalagi sekarang udah ada sono, depannya bukan di Slamet ya. Dulu pernah ada yang nanya begitu. Kemudian kiai tersebut jawab begini loh. Ini dijawab pakai akal logika. Orang hajatan ngundang orang itu kan tujuannya untuk minta didoakan. Misalnya yang diundang 500, taruhlah yang datang 500 juga. Yang ngedoain tentu 500 orang. Lah kira-kira orang yang lewat jalan situ karena ditutup kemudian dia misoh-misoh. Misoh-misoh itu bahasa Sundanya apa? Kalau orang Jawa Timur janjo. Kalau orang Sunda naon bae? Yo, misalnya kita dari sono udah naik mobil udah jalan sempit begitu nyampe situ pun ditutup. Muter susah. Kalau motor gampang tinggal kalau mobil kira-kira itu orang yang di mobil itu nyumpahin apa ngedoain? Nyumpahin pastinya. Kira-kira yang nyumpahin sama yang ngedoain banyakan mana? Nyumpahin 2000. 2000 orang. Lah apalagi jalur itu dilewati angkot. Kadang sopir angkot sehari kan lewat situ nggak cuma sekali kan, berkali-kali, belum penumpangnya. Misalnya penumpangnya ada 10 orang aja, langsung pada nyumpahin. Nah, akhirnya kan yang nyumpahin sama yang ngedoain banyak yang nyumpahin. Lah kan tekor. Lah kalau memang seandainya nutup jalan, ya jangan ditutup, dihabisin, disisain, paling nggak buat motor lewat. Ya kecuali kalau jalan-jalan komplek begini mah yang lewat ya kita doang, bukan nggak ada orang lain. Lah kalau kayak jalan depan sini loh, jalan Pisang Batu apa jalan apa sih namanya ini? Lah kok begitu ditutup, wah wes orang mau lewat mana lagi? Lah kalau orang meninggal, namanya orang meninggal nggak direncanakan. Nah, kalau orang hajatan kan direncanakan. Tapi kalau di sini sih banyak tempat ya. Kalau di Jakarta emang repot sih. Sini mau milih fasum yang mana juga boleh. Wa illa fafis sohroi. Maka kalau nggak muat fafis sohroi maka sholatnya di lapangan, bukan di jalanan. Kalau di jalanan malah ganggu orang. Wa yusalla dan ia sholat kullu idin di setiap hari raya itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, rakaataini 2 rakaat. Yukabbiru ia membaca takbir qabla al-qiraati sebelum membaca Fatihah, fil ula di rakaat pertama sab'a takbiratin 7 kali takbir. Dan ini bukan rukun. Seandainya ketinggalan nggak masalah. Seringnya itu yang kejadian itu di rakaat kedua. Imamnya itu habis sujud kan bangun langsung rakaat kedua. Itu biasanya langsung sedekap, langsung baca Fatihah. Takbirnya enggak kebaca, enggak masalah. Ini kadang ada orang yang enggak tahu, dikirainnya takbir yang diulang-ulang 7 kali di rakaat pertama atau diulang 5 kali di rakaat kedua, dikirainnya itu rukun. Kalau itu enggak kebaca, dikirainnya batal. Enggak.
takbir yang 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua itu bukan rukun. Seandainya ditinggal gak masalah. Jangan sampai pernah ada kasus itu tahun 2022 kalau nggak salah. Kebetulan ketua masjidnya itu temen, kebetulan juga dia ditugas khutbah di luar. Nah ketika itu di rakaat yang pertama bener baca takbir 7 kali. Cuman di rakaat yang kedua imamnya lupa, nggak baca takbir yang 5 kali. Kemudian di makmum, barisan makmum paling depan itu ada yang ngira bahwa itu kesalahan. Maka ia subhanallah, subhanallah, maksudnya ngingetin. Sementara imamnya yakin bahwa ini nggak salah, maka lanjut terus. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ini makmum yang tadi ngingetin subhanallah marah, nggak diterima, langsung nunjuk-nunjuk. Ini sholat nggak sah, harus diulang karena nggak pakai takbir yang 5 kali di rakaat kedua. Kata imamnya, enggak, ini bukan rukun, ini sunnah. Kalau ketinggalan nggak apa-apa, nggak bisa. Akhirnya imam sama makmum sama berdiri hampir aja tinju di situ. Kata pengurusnya, inisiatif anak-anak muda situ dua-duanya digotong dibawa keluar daripada bikin reseh. Lah ya imamnya digotong, yang makmum yang tadi ngeyel yo digotong. Daripada nanti nggak jadi lanjut ke untuk khutbahnya kan repot. Sholat Idul Fitri aturan selesai maaf-maafan malah hampir tinju-tinjuan gara-gara yo otot-ototan. Yang satu ngira bahwa takbir 5 kali itu rukun, kalau ketinggalan jadi batal. Yang satu mau merasa ini nggak batal, nggak salah, yuk dilanjut terus. Kan bahaya. Orang ibadahnya rajin tapi ilmunya kurang, kan begini akibatnya. Yukabbiru qabla al-qiraati fil ula sab'a takbiratin. Ia takbir di rakaat yang pertama 7 kali takbir ghaira takbiratil ihrami, selain takbiratul ihram. Jadi 8 kali sama takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, baca iftitah dulu, habis iftitah baru Allahu Akbar yang 7 kali. Dan di sela-sela itu membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ngitung baca takbir imam, kita mah tinggal ikut aja udah. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya udahan ya ikut udahan. Mau 7 kali, mau 15 kali, kalau imamnya lupa gimana lagi. Wa bisa niati, dan di rakaat yang kedua khamsan 5 kali. Ghairu takbiratil qiyami, selain takbir bangun dari sujud. Ketika dari sujud kan bangun berdiri Allahu Akbar, itu enggak dihitung. Setelah sedekap baru Allahu Akbar, baru dihitung 1. Takbir berdirinya itu enggak dihitung, takbiratul ihram juga enggak dihitung. Lah kalau seandainya ragu hitungannya, maka ambil yang sedikit. Umpama kayak orang sholat tasbih gitu. Kan 15, 10, 10, 10, 10. Kalau hitungannya ragu, tadi udah 10, tadi udah 8 atau 9, maka ambil yang 8. Walaupun aslinya sudah 9. Sama kayak orang sholat, kalau rakaatnya lupa, tadi 2 atau 3, maka yang diambil 2, yang sedikit walaupun aslinya sudah 3. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan aufil qalili wal katsiri humila alal qalili hasbama ta'assola. Kalau orang itu ragu hitungan dalam sholat, maka ambil yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab.